Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, hari ini kita akan masuk ke bilangan eksponen yang untuk bilangan berpangkat pecahan. Jadi kita masuk ke bilangan berpangkat pecahan. Oke, kalau misalnya diketahui A pangkat M per N, itu artinya sama dengan, dia kan A pangkat M. A pangkat M itu artinya kita pisahkan saja, A pangkat M tetap A pangkat N, sedangkan yang per N nya itu adalah akar N. Jadi A pangkat M per N, A pangkat M nya itu yang di dalam akar, sedangkan per N itu adalah akar pangkat berapa gitu. Contoh yang pertama, misalnya kalau yang kita ketahui akar 3. Akar 3 itu sama dengan 3 pangkat berapa? 3 ini sendiri sama dengan 3 pangkat 1. Sedangkan kalau akar biasa tidak ada pangkat-pangkatnya di sini, berarti itu sama dengan akar 2. Jadi akar 3 itu sendiri atau ini akar 3 ini sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Jadi dia di dalam akar dia 3 pangkat 1, sedangkan akarnya akar 2, jadinya akar per 2. Lagi, kalau misalnya diketahui 8 pangkat 2 akar 3, maka ini sama dengan 8 pangkat 2 nya tetap 8 pangkat 2, sedangkan akar 3 nya menjadi per 3. Atau kebalikannya, misalnya diketahui 6, jadikan bentuk akar dari 64 pangkat 2 per 5. Jadinya 64 pangkat 2 nya tetap 64 pangkat 2, sedangkan per 5 nya adalah akar dari 5. Oke, lanjut. Kalau misalnya lagi 27 pangkat 1 per 3, itu artinya apa? 27 1 per 3 itu berarti 27 pangkat 1 nya itu di dalam akar, lalu per 3 nya adalah akar 3. Atau langsung saja 27 pangkat 1 ini kita tulis jadi 27 saja, berarti akar 3 dari 27. Oke, contoh soal ini yang lebih ribetnya. Misalnya hitunglah hasil dari 64 pangkat 5 per 6. Ini bisa kita sederhanakan Ananda. Caranya 64 ini kan bisa kita jadikan 2 pangkat, coba dihitung 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 maksud ibu. 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 64 nya ganti 2 pangkat 6, sedangkan pangkat 5 per 6 nya tetap di luar. Oke, seperti sifat perpangkatan kemarin, kalau kurung kita hilangkan, itu kan kalau di matematika artinya adalah kali, berarti itu sama dengan 2 pangkat 6 kali 5 per 6. 6 kali 5 per 6, 6 sama 6 nya bisa kita coret atau habis dibagi hasilnya 1, berarti tinggal 2 pangkat 5, yaitu sama dengan 32. Oke, contoh selanjutnya, misalnya diketahui 1 per 625 pangkat 8. Sederhanakanlah katanya, misalnya begitu. Coba kita sederhanakan dulu yang di dalam akar. Berarti kan ini akar 8 ya. Akar 8 dari 1 per 625. 625 ini kita bisa ganti jadi 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Sedangkan ini kan pangkatnya dia lagi di bawah. Coba kita jadikan dia di atas, bukan 1 per, tapi kita angkat dia ke atas. Kalau misalnya negatif, dia pangkatnya jadi positif, sedangkan kalau positif kita angkat dia ke atas jadi negatif. Jadinya sama dengan akar 8 dari 5 pangkat, karena dia di bawah sekarang 5 pangkat 4, maka kalau kita hilangkan 1 per-nya, dia jadinya pangkat min 4. Oke, dari sini nanti kita jadikan dia sama dengan 5 pangkat min 4 per 8.
akar 8-nya jadi per 8 ya. Ini sama dengan 5 pangkat min setengah. Atau kalau mau disederhanakan lagi masih bisa kita jadikan ini sama dengan 1 per 5 pangkat 1 per 2. Oke, ada yang ingat 1 per 5 pangkat setengah itu berapa? Kan 5 pangkat 1 per 2 itu sama dengan, berarti 1 pernya tetap 5 pangkat setengah itu sama dengan akar 5. Jadi sama dengan 1 per akar 5 hasilnya ya. Kan 5 pangkat setengah berarti 5 pangkat satunya di dalam akar per 2-nya itu sama dengan akar biasa. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 5. Contoh ke-7. 9, sederhanakan bentuk dari 9 pangkat min setengah. Oke, karena pangkatnya negatif berarti kita perkan dia. Jadi 1 per 9, pangkatnya yang negatif jadi positif, setengah aja, negatifnya saja yang hilang. Berarti sama dengan 1 per 9 pangkat setengah sama dengan akar 9. Kenapa? Karena akar dia 9 pangkat 1, 9 aja kita bikin 9 pangkat 1, lalu per 2 itu sama dengan akar saja, nggak perlu dibikin 2-nya. Berarti sama dengan 1 per akar 9 adalah 3. Berarti 1 per 3 hasilnya. Oke, contoh yang terakhir misalnya X pangkat 2 per 5 dipangkatkan lagi 3 per 4. Oke, untuk buka kurungnya berarti kita kalikan pangkatnya, yaitu X 2 per 5 dikalikan 3 per 4. Silahkan langsung dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah, boleh juga. Tapi ini ibu maunya 2 sama 4 nya bisa kita sederhanakan. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi ini 1 dikali 3, tinggal di atasnya 3 per 5 kali 2 10. Jadi dapatnya X pangkat 3 per 10, atau kalau ibu mau jadikan akar jadinya akar 10 karena dia per 10, akar 10 dari X pangkat 3. Oke, sekarang masuk ke sifat yang kedua, sifat-sifat bilangan berpangkatnya yang pecahan. Sebenarnya sifat-sifatnya sama saja dengan sifat-sifat bilangan berpangkat biasa. Yaitu yang pertama, kalau A per B pangkat N, itu artinya kalau kita buka kurung ini, maka si pangkat N ini pergi ke semua angka atau huruf di dalam kurung. Berarti ini kan ada A sama B. Berarti kalau kita buka kurungnya, N itu pindah ke si A, itu A pangkat N, dan juga ke si B, yaitu B pangkat N. Oke. Contoh 1, misalnya min 2 per 3 pangkat 4 itu berarti sama dengan min 2 ini satu kesatuan ya. Jadi kalau kita buka kurungnya jadinya min 2 pangkat 4 per 3 juga pangkat 4. Oke, next nomor 2. Kalau misalnya A per B pangkat M dipangkatkan lagi N, itu sama saja sama sifat yang kemarin, yaitu A per B dikali M N. Atau kita buka kurungnya jadinya A nya pangkat MN, B nya juga pangkat M kali N. Oke, sifat yang ketiga, kalau misalnya diketahui akar A dikali akar B itu sama dengan, kalau kali ya, ini hanya berlaku untuk kali, maka akar sama akar ini, hasil akar di dalamnya itu bisa kita kalikan. Jadi A kali B itu A kali B, atau langsung aja kita bikin AB gitu. Atau yang kedua misalnya akar A per akar B itu sama dengan, bisa kita gabungkan dia akarnya jadinya akar A per B. Contoh misalnya akar 2 dikali akar 8 itu sama dengan, karena dikalikan maka akarnya yang isi di dalamnya bisa kita kalikan, yaitu
akar 2 dikali akar 8 sama dengan akar 16. Bisa kita tarik jadi sama dengan 4. Contoh lagi, misalnya akar 8 per akar 2. Bisa kita gabungkan akarnya. Akar 8 per akar 2 berarti akar 8 per 2. Langsung aja kita satukan akarnya. Kalau bagi itu sama dengan akar 4, yaitu sama dengan 2. Oke, ini contoh AB saja kita anggap. Lalu sifat nomor 5. Kalau ini kayak penjumlahan biasa, kayak misalnya 2x tambah 3x sama dengan 5x. Begitu juga dengan akar. Misalnya A akar C ditambah B akar C, ini sama-sama C, akar C. Akar C ini kita anggap sama, akar itu kita anggap sama X. Jadi AX ditambah BX hasilnya adalah A tambah B nya kita jumlahkan akar C. Kalau bingung kita langsung ke contoh saja. Contoh, kalau ini tambah kurang ya, berlaku juga kalau kurang. Kalau dia tambah, di sini juga tambah, kalau kurang juga kurang. Jadi contoh yang pertama, kalau misalnya diketahui 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Jadi akar ini kalau di penjumlahan kita anggap dia sebagai X. Jadi 5X ditambah 2X itu sama dengan 7X. Atau kalau di sini X-nya akar 3. Berarti 5 akar 3 ditambah 2 akar 3, yang di depan akar 3 kita jumlahkan jadinya 7 akar 3. Kalau kurang juga begitu. Misalnya 8 akar 5 dikurang 4 akar 5. Berarti akar 5 sama akar 5 nya kita anggap X. 8X kurang 4X yaitu 4X. Jadinya 8 dikurang 4 akar 5 yaitu sama dengan 4 akar 5. Oke, kalau misalnya ibu ketahui, ibu tertinggal, kalau misalnya ya ini perkalian, contoh perkalian ya, misalnya 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Jadi yang ini kalau seperti ini, angka dikalikan sama angka, maka akar dikalikan juga sama akar. Jadi 2 dikali 5 yang tidak berakar kita kalikan, 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu akar 3 dikali sama akar 2, atau sama dengan 10 akar 3 dikali 2. Kalau kali kan kita bisa gabungkan dia di dalam satu kurung. Berarti 10 akar 6. Oke, yang terakhir sebenarnya ini bukan sifat, tapi ini kita masukkan saja di catatan sifat. Kan misalnya A pangkat setengah itu sama dengan akar A. Kalau ibu tanyakan akar A dipangkatkan 2 itu sama dengan A. Kenapa? Karena kalau akar A ini kan sama dengan A pangkat, jadi ini jalannya. Kalau akar A ini kan sama dengan A pangkat setengah, sedangkan ini dipangkatkan 2. Berarti kalau kita buka kurungnya, setengah kali pangkatnya setengah kali 2, dicoret tinggal A pangkat 1 atau sama dengan A. Jadi kalau misalnya akar saja ya, akar 2 maksudnya akar 2 dipangkatkan 2, hasilnya langsung aja dicoret si akarnya, langsung aja isi di dalam akar. Contoh, akar 3 dipangkatkan 2, ini sama dengan 3. Jadi kalau akar biasa kita pangkatkan 2, akarnya langsung hilang, jadi tinggal 3 saja. Lalu kalau misalnya akar min 5 pangkat 2, berarti kalau akar biasa dipangkatkan 2, akarnya langsung hilang, tinggal si min 5 nya saja, akarnya langsung hilang. Oke, yang terakhir kita coba mensederhanakan akar. Maka contohnya yang pertama, akar 50. Akar 50 ini kan kita fokus ke angkanya saja pertama.
50 itu bisa kita jadikan sebenarnya 5 dikali 10. Cuma karena 5 itu akar 5 tidak ada hasilnya, berkoma ini maksudnya, dan akar 10 juga berkoma hasilnya, tidak ada akarnya, akar yang bulat hasilnya gitu. Jadi kita coba cari perkalian lainnya dari 50 yang minimal salah satunya itu bisa kita tarik akarnya, yaitu 25 dikali 2. Berarti akarnya tetap ya, akar 50 ini kita ganti jadi 25 dikali 2. Seperti yang sifat tadi, kalau misalnya akar 2 dikali akar 8 bisa kita gabungkan, dia jadinya akarnya satu akar, yaitu 2 kali 8, akar dari 2 kali 8. Kalau dia akar 25 kali 2 berarti juga kita bisa pisahkan. Kalau bisa kita gabungkan berarti juga bisa kita pisahkan. Berarti ini sama dengan akar 25 dikali akar 2. Jadi masing-masingnya kita beri akar kalau kita mau pisahkan. Ini hanya berlaku untuk perkalian sama pembagian. Akar 25 sama dengan 5, sedangkan akar 2 tetap akar 2. Jadi akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Contoh yang lain, akar 200. Akar 200 ini misalnya ada, sebenarnya kan bisa kita ambil dari 100 dikali 2. Berarti ini sama dengan akar 100 dikali akar 2. Akar 100 sama dengan 10, akar 2 nya tetap 2. Cuma nanti mana tahu ada yang bikin seperti ini. Akar 200 itu sama dengan akar 4 dikali 50. Si 4 kan juga bisa kita tarik akarnya. Oke, tidak apa-apa. Jadi tinggal akar 4 yaitu 2, akar 50 tetap akar 50. Cuma 50 ini masih bisa kita sederhanakan. Jadinya ini nih 2 akar 50 tadi 25 dikali 2. Jadinya 2 yang di depan ini kali akar 25 5, akar 2 tetap 2. Jadinya sama dengan 10 akar 2. Hasilnya sama-sama 10 akar 2, cuma cara yang di atas lebih simpel. Jadi kalau mau menyederhanakan akar itu, carilah perkaliannya sebisa mungkin yang lebih besar, yang bisa ditarik akarnya. Contohnya seperti ini, kan salah satunya itu lebih besar, 100 dikali 2, 100 bisa ditarik akarnya gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal dari sifat-sifat itu. Contoh soal yang pertama, misalkan nyatakan dalam bentuk akar. Yang A, 5 pangkat min 4/5. Berarti kita positifkan dulu pangkatnya. Berarti jadikan 1/5 pangkat 4/5. Lalu pangkat 4/5 nya kita jadikan akar. Berarti 1/5 pangkat 4 nya di dalam akar dari per 5 jadinya akar 5, sedangkan 5 pangkat 4 nya di dalam akar. Yang B, contoh A pangkat 5/2 dikali B pangkat min 3/2. A pangkat 5/2 langsung saja, atau kita jadikan ini pangkat positif terlebih dahulu. Jadinya A pangkat 5/2 karena sudah positif berarti dia tetap di atas. Yang B ini karena pangkatnya negatif kita kasih per B pangkat 3/2. Lalu yang ini kita jadikan dia sebagai akar. Jadinya akar A, karena dia per 2 maka dia akar biasa, nggak usah bikin 2-nya di sini. Lalu A pangkat 5-nya di dalam akar per yang ini juga sama dengan B pangkat 3 dari akar 2. Kan ini sama-sama akar nih, bisa juga kita sederhanakan jadinya sama dengan akarnya kita gabungkan, soalnya dia sama-sama akar 2. Berarti akar yang di atasnya tinggal A pangkat 5, di bawahnya sama dengan B pangkat 3. Contoh nomor 2, tentukan nilai dari
Yang pertama misalnya min 4 per 5 pangkat 3. Yang ini sebenarnya agak sedikit meragukan karena ada negatif di sini. Kalau kalian ragu, negatif ini bisa kita bikin jadinya min 4 per 5, atau minnya itu kita letakin dekat 5 boleh, dekat 5 boleh, dekat 4 boleh. Kalau di sini ibu maunya dekat si 4 aja. Per 3. Pangkat 3. Lalu masing-masingnya ini, masing-masing di atas pernya ini, angkanya ini kita pangkatkan dengan 3. Min 4 itu satu kesatuan ya, jadinya min 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Kita cari saja hasilnya. 5 pangkat 3 pasti positif, berarti 125. Sedangkan negatif pangkat 3, kalau negatif dipangkatkan bilangan ganjil itu hasilnya negatif. Kalau ragu kita bikin aja. Ini kan artinya min 4 pangkat 3, min 4 dikali min 4 dikali min 4 sama dengan negatif kali negatif, positif dikali negatif lagi negatif, berarti hasilnya negatif. 4 kali 4 16 kali 4 64, berarti hasilnya negatif 64 per 125. Oke, contoh nomor 2. Tentukan nilai dari 2 per 6 pangkat min 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan, kita buka aja kurung yang paling luar terlebih dahulu, atau di dalam juga boleh, terserah. Supaya gampang sekali memasukkan saja, kita buka saja kurung min 3 sama 2 ini dulu. Berarti kita kalikan 2 per 6 jadinya pangkat min 3 kali 2 min 6. Karena pangkat negatif, atau langsung saja kita masukkan min 6 ini ke masing-masing 2 dan 6, jadinya 2 pangkat min 6 dan 6 pangkat min 6. Kita positifkan pangkatnya, maka ini jadinya, karena 2 ini sekarang berada di atas per, maka dia jadinya di bawah per, berarti 2 pangkat min 6 jadi pangkat 6 saja. Lalu 6 ini karena dia di bawah per, sekarang dia pangkatnya negatif, kita jadikan positif, berarti dia di atas per, yaitu 6 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Contoh ketiga, misalnya A sama dengan setengah, B sama dengan min 1 per 4, sedangkan C sama dengan 2 per 3. Hitunglah nilai dari A pangkat 2 dikali B pangkat min 3 dikali C pangkat 2. Masing-masing ini A, B, sama C nya kita substitusikan nilai-nilai ini, atau kita ganti dia sama nilai-nilai ini. Jadinya setengah, A nya setengah ganti setengah jadi pangkat 2, B nya ganti sama min 1/4 jadinya min 1/4 pangkat min 3, dan C nya ganti sama 2/3 2/3 pangkat 2 sama dengan setengah pangkat 2, artinya setengah dikali setengah, setengah kali setengah dapatnya 1/4. Kalau yang ini kita gaungkan saja negatifnya ke si 4, jadi jadinya 1 per negatif 4 dulu, dipangkatkan min 3 dikali 2/3 dipangkatkan 2, artinya kan 2/3 dikali 2/3, 2/3 dikali 2/3, 2 kali 2 nya sama dengan 4, atau 2 nya kita pangkatkan sama dengan 4, dan per 3 nya kita pangkatkan 2 sama dengan 9, 3 pangkat 2 9. Lalu yang 1/4, oke, 1/4 dikali 1 per min 4 ini, 1 per ini nggak usah kita abaikan, kalau udah 1 saja dia tidak usah kita abaikan saja. Jadi min 4 ini kan sekarang pangkat min 3 ini kita masukkan saja ke dalam, yaitu 1 pangkat min 3 dan min 4 pangkat min 3 dikali 4/9. Karena ini sama-sama pangkat negatif, maka kita balikkan letaknya. Jadinya ini supaya min 4 nya ini positif pangkatnya, karena dia bawah, sekarang letakkan di atas. Itu min 4 pangkat 3 per min 1 pangkat 3 kali 4/9 sama dengan 1/4 dikali min 4 pangkat 3, artinya min 4 dikali min 4 kali min 4.
minnya ada 3 buah, jadinya dia negatif kali negatif kali negatif sama dengan negatif 64 per ini 1 kali 4 per 9. Oke, ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 4 ini sama-sama dibagi 4, hasilnya 1. Tinggal yang di atasnya 1 kali min 64 kali 1, yaitu min 64 per ini 1 dikali 1 kali 9 per 9. Jadi hasilnya min 64 per 9. Untuk soal terakhir, sederhanakanlah 4 akar 75 dikurang 2 akar 125 ditambah 3 akar 48. Oke, masing-masing akar ini kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Kita coba cari perkalian yang bisa kita tarik akarnya. Salah satunya 75 ini bisa kita jadikan 25 dikali 3, karena 25 bisa kita tarik akarnya kan. Berarti 25 kali 3 dikurang 2. 125 juga bisa kita jadikan dia 25 dikali 5. Akar 25 bisa kita tarik akarnya. Dan yang ini 48 bisa kita kalikan 16 dikali 3, karena 16 nanti bisa kita tarik akarnya. Berarti ini sama dengan 4. Kita pisahkan, ini akar 25 dikali akar 3. Jadi yang di dalam akar ini kita pisahkan, dia tetap dikasih masing-masingnya akar, dikurang 2, yang ini akar 25, yang ini akar 5, ditambah 3 akar 16 dikali akar 3. 4 dikali 5, akar 25 5, akar 3 tetap akar 3, dikurang 2, akar 25 itu 5 dikali akar 5 tetap akar 5, ditambah 3 akar 16 4, sedangkan akar 3 tetap 3, sama dengan di 4 kali 5 20 akar 3 dikurang 2 kali 5 10 akar 5, dan ditambah 3 kali 4 12 akar 3. Oke, perhatikan di sini ada akar 3, akar 5 dan akar 3. Jadi sama-sama ada pasangan yang akar 3-nya. Kalau kita jumlahkan 20 akar 3 ditambah 12 akar 3, kita anggap akar 3 itu X. Jadi karena kita bisa anggap dia X karena dia sama-sama akar 3. Jadi bisa kita jumlahkan yang sama-sama akarnya. Akar 3 ini kita jumlahkan sama akar 3 ini, 20 ditambah 12 sama dengan 32 akar 3 dikurang 10 akar 5. Yang ini tidak bisa kita jumlahkan karena yang satunya akar 3, yang satunya akar 5. Jadi sampai di sini saja sudah selesai hasilnya.